Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari tentang perjuangan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, ia membentuk Majelis Syuro yang beranggotakan 6 orang sahabat Rasulullah SAW yang kesemuanya pantas menjadi pemimpin. Keenam sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ketiga Abdurrahman bin Auf, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, dan yang terakhir Thalha bin Ubaidillah. Musyawarah Majelis Syuro berlangsung 3 hari, dimulai dari hari Ahad dan Selasa, Rabu dini hari. Tepatnya bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, bertepatan dengan 6 November 644 Masehi. Utsman bin Affan resmi menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Peran Utsman bin Affan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi, Utsman menerapkan ekonomi Islam secara umum. Ia tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menerapkan pajak. Ia juga menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Utsman memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Ia menetapkan kewajiban kepada kaum kafir zimmi untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan memberikan hak-hak dan tidak menzolimi mereka. Para pegawai pajak wajib menjaga amanat dan memenuhi janji, lalu mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam harta benda yang dapat menghilangkan kesempurnaan nikmat umat secara umum. Di samping dari segi Baitul Mal, Utsman juga meningkatkan pertanian. Ia memerintahkan untuk menggunakan lahan-lahan yang tak terpakai sebagai lahan pertanian. Pada masa Utsman juga, ia banyak melakukan perbaikan fasilitas seperti perbaikan jalan-jalan dan sebagainya, demi memperlancar ekonomi dalam hal perdagangan. Selanjutnya bidang hukum. Utsman membuat tempat khusus kehakiman. Hal ini merupakan sebuah terobosan karena sebelumnya peradilan dilakukan di masjid. Kemudian dalam bidang ibadah, Utsman bin Affan menambah azan kedua dalam sholat Jumat. Utsman melihat adanya kebaikan bagi masyarakat dan penambahan azan tersebut, yaitu mengingatkan masyarakat tentang waktu sholat Jumat yang sudah dekat. Hal ini mengingat wilayah kota dan kekuasaan pemerintahannya semakin meluas. Peninggalan jasa Khalifah Utsman bin Affan yang sampai sekarang bisa dirasakan umat Islam adalah penulisan Al-Quran. Hal ini didorong adanya perbedaan bacaan atau cara membaca di antara umat Islam hingga dikhawatirkan berpotensi menyulut api fitnah mengenai kitab suci Al-Quran. Karenanya, Utsman bin Affan menginstruksikan kepada ahli Qurra terkemuka dari para sahabat yang paling kuat hafalan Al-Quran untuk memahami huruf-hurufnya, cara membacanya, mendalami tata bahasa dalam mengerjakan penulisan Al-Quran. Tim penulisan Al-Quran ini diketuai Zaid bin Sabit, anggotanya adalah Abdurrahman bin Haris dan Abdullah bin Zubair. Utsman juga melakukan penyeragaman bacaan Al-Quran seiring bertambahnya wilayah Islam dan banyaknya bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam. Pembacaan pun menjadi semakin bervariasi. Akhirnya sahabat Hudzaifah bin Yaman mengusulkan kepada Utsman untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran. Kemudian ia memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu dilakukan karena semakin bertambah banyak umat muslim yang melaksanakan haji setiap tahunnya. Cukup sudah pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.